Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Muhlisa dengan NIM 21044111284. Saya Angga Rahmadani dengan NIM 21044111334. Di video ini kita akan menjelaskan tentang CSS. Langsung saja kita simak video berikut ini. Langsung saja kita lihat penjelasan mengenai CSS. Adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup language. Salah satu contoh bahasa markup paling populer adalah HTML, yang tergolong sebagai bahasa pemrograman standar dan lazim digunakan dalam HTML. Ini istilahnya adalah di balik layar, tampilan halaman web yang kamu akses. Tatanan sebuah situs web akan berantakan tanpa adanya bahasa pemrograman seperti HTML. Hubungan antara CSS dan HTML. Lalu apa hubungannya HTML dengan CSS? Keduanya sangat berhubungan erat. CSS adalah kode-kode yang dipakai untuk mendesain sebuah laman HTML. Jika HTML diibaratkan sebagai seorang manusia, maka CSS adalah pakaian yang membuat penampilan menjadi semakin menarik. CSS akan membantu para web designer untuk mengubah tampilan teks baik dari bentuk dan ukuran font maupun warnanya, menambahkan gambar, hingga mengubah latar belakang sebuah halaman HTML. Keberadaan CSS bisa terlihat dengan adanya atribut warna teks. Di sini CSS memberi perintah berupa teks berwarna biru melalui tag span dengan atribut kelas warna. Jadi setiap tag span muncul teks yang mengikutinya akan berwarna biru. Pun demikian saat kamu ingin mengganti warnanya, tinggal mengganti CSS pada tag style dari blue ke warna lain, maka teks yang awalnya berwarna biru akan berubah warna. Setelah memahami hubungan antara CSS dengan HTML, mari lanjutkan belajar CSS ke poin selanjutnya, yaitu tentang fungsi. Fungsi CSS. Pada dasarnya, CSS berfungsi untuk mendesain, membentuk, serta mengubah tampilan halaman sebuah website. CSS dapat bekerja dan berlaku melalui tag HTML. Dengan adanya CSS, tag HTML yang sederhana dapat diubah sehingga tampilan laman website pun menjadi terlihat lebih menarik dan efisien. Cara kerja CSS. CSS beroperasi melalui tag style dengan atribut kelas warna. Dengan adanya CSS pada HTML tersebut, maka pengaturan warna teks akan menjadi lebih mudah. Saat kamu ingin mengganti warna teks, cukup mengetikkan tag span tanpa harus melihat ulang perintah. Jadi bisa disimpulkan bahwa CSS akan menghemat waktumu dengan perintah-perintah yang efisien. Hal ini bisa menjadi karena CSS sendiri dikembangkan untuk bisa mengubah tampilan laman website tanpa harus mengganti isi konten. Jika kembali pada perumpamaan manusia dan pakaian di poin sebelumnya, dengan CSS kamu tidak mengubah bentuk manusianya, tapi hanya mengganti pakaiannya. Dengan begitu, untuk mengubah dan memprogram ulang tampilan website pun bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Nah, selanjutnya ada 3 jenis CSS, yaitu salah satunya internal CSS, di mana internal CSS adalah kode CSS yang ditulis dalam tag style dan kode HTML yang ditulis di bagian header file HTML. Internal CSS digunakan untuk membuat tampilan pada satu halaman website dan tidak digunakan di halaman website yang lain. Berikut contohnya. Nah, di sini saya sudah membuat codingan dari internal CSS, di mana di sini ada beberapa item di dalam tag li. Kita buka. Nah, di sini semua daftar itemnya itu
berwarna merah karena di dalam tag style kita tulis LI buka kurung kurawal color titik 2 red. Jadi apabila kita ganti di sini, kita ganti misalnya menjadi blue. Kita buka. Nah, warna setiap item yang ada di tag LI akan berubah menjadi warna biru. Jadi kita tidak perlu lagi menambah satu persatu atribut style di atribut style pada tag LI. Jadi kita cukup membuat tag style kemudian LI buka kurung kurawal color titik 2 kemudian warna yang kita inginkan untuk mengubah warna pada setiap item. Baik, jadi itulah penjelasan mengenai internal CSS dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.